Makanya orang hanya akan fokus pada hal yang berbeda dan menegur itu lebih mudah daripada memberi apresiasi. Kayaknya mulut tuh torolong aja. Torolong, itu bahasa naon torolong Pak Min? Ketika kita ngasih apresiasi terhadap pasangan juga, itu menunjukkan bahwa gue tuh butuh sama lu gitu. Oke, iya saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi kita di Pilaf Talk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita episode berapa nih Pak Min? Episode 5 ya? 5. Kayaknya sih 5. Iya, alhamdulillah ya udah sampai episode 5. 5 itu menunjukkan kesempurnaan. Beuh. Yes, sebagai Pancasila 5. asik. Terus Terus apa lagi? kita berlima, anak 3, berlima. Oke, udah. Kita hari ini mau bahas apa tuh? Kita hari ini mau membahas apresiasi bagian dari komunikasi. Apresiasi. Menarik. Menarik ya. Jadi kenapa sih perlu memberikan apresiasi sama pasangan? Kenapa nih Pak Min? Kalau menurut Pak Min sih, satu gini, orang tuh lebih suka untuk melakukan yang kebalikannya. Orang lebih Menegur. Oke. Negur. Artinya kan kalau negur tuh berkaitan dengan kesalahan ya. Benar ya? Gitu. Tapi sebaliknya kalau apresiasi itu kan menghargai sebuah perjuangan, sebuah proses, sebuah hasil. Nah, Oke. itu. Jadi orang tuh kadang lebih senang untuk marahin atau negur. Benar nggak sih? Oke, sebenarnya sih bukan pada marahin atau negur ya, tapi orang hanya akan fokus pada hal yang berbeda. Misalnya Oke. nih, Iya, Pak Min, benar-benar. kalau kita istri misalnya ya biasa membereskan rumah, pokoknya suami datang rumah tuh rapih gitu. Nah. Suatu hari rumah tuh nggak rapih, pas suami Ya. datang suami nggak rapih. Nah, suami tuh akan fokus pada hal itu. Loh, tumben rumahnya berantakan. Padahal selama ini lebih sering bersihnya dibandingkan kotornya atau berantakannya. Gitu. Karena Nah, berbeda tadi karena ya. berbeda tadi, makanya orang hanya akan fokus pada hal yang berbeda dan menegur itu lebih mudah daripada memberi apresiasi. Kayaknya mulut tuh torolong aja. Torolong, itu bahasa naon torolong Pak Min? Ya memang betul ya, ketika menegur itu rasanya, ya ampun kok gini banget sih, kok gitu banget sih. Tapi untuk say thanks aja gitu ya, bilang makasih. Dan ini berlaku nggak cuma buat pasangan ya, ke anak Yes. atau misalnya di kantor atau misalnya teman dan sebagainya. Jadi di lingkungan-lingkungan itu umumnya gitu, kita lebih gampang untuk menegur dibandingkan mengasih apresiasi. Ya betul, tapi memang kenapa sih Pak Min, ini tuh kita perlu banget memberikan apresiasi. Yang pertama itu tuh kayak seperti sebuah penghargaan bahwa lu udah berjuang dengan keras, terus ketika diapresiasi itu wow. Yes, iya. Kadang kita tuh ya lupa gitu ya. Kalau misalnya nih kita kerja aja seharian gitu, kita mengerjakan project A gitu, hasilnya tuh nggak maksimal gitu. Tapi kita hanya fokus pada hasil gitu ya. Kok hasilnya kayak begini sih? Padahal proses mendapatkan hasil itu bisa seharian misalnya gitu. Jadi ya penting untuk memberikan penghargaan terhadap proses bentuk itu. penghargaan. Ya, Apresiasi itu sebagai oke. bentuk penghargaan terhadap perjuangan. Oke, berarti satu, apresiasi adalah bentuk penghargaan sebagai perjuangan. Nah, selain itu nih, kalau untuk pasangan, apa manfaat dari memberikan apresiasi? Nah, ketika kita ngasih apresiasi terhadap pasangan juga, itu menunjukkan bahwa gue tuh butuh sama lu gitu. Oke, iya saya juga. Iya benar. Iya sih. Jadi kalau misalnya nih, biasanya kita misalnya Abi datang gitu ya dari kantor gitu. Nah, itu tuh kan dengan memberikan apresiasi gitu ya, dengan memeluk atau mengucapkan terima kasih ya artinya karena saya tuh butuh gitu. Butuh kamu, butuh duitnya. Enggak. Oke, selanjutnya Terus, nih. itu kan kenapa sih ya soal alasan ya, kenapa kita harus lebih sering, lebih banyak mengapresiasi dibandingkan negur. Oke. Nah, terus gimana caranya ngasih apresiasi? Oke. Gitu. Nah, Karena kadang beberapa orang juga kelu tuh apa ya? nggak keluar gitu Nggak ya. keluar, terus
ya kagok gitu Yes. untuk ngasih Ya karena pujian memang gitu. kalau orang yang tidak dibiasakan sejak kecil memberikan pujian, dia juga akan sulit untuk memuji Padahal orang. positif ya. Padahal positif. Mungkin bisa jadi ya kita biasa di rumah waktu pengasuhan kita gitu. Orang tua nggak pernah tuh ngasih apresiasi ke kita, sehingga kita juga nggak tahu polanya gimana sih ngasih apresiasi itu gitu, nggak kebayang. Ada Karena pola memang ya sebetulnya. iya, gitu karena ya, memang Mbak. tidak pernah merasakan itu, sehingga makanya ya udahlah yang lalu-lalu mah udah biarin aja berlalu, putus di kita, dan saatnya kita orang yang gampang memberikan apresiasi, bisa terhadap pasangan, bisa terhadap anak. Nah, cara memberikan apresiasinya sih gampang sebenarnya, bisa dengan verbal, ucapan terima kasih gitu ya. Suami pulang kantor, istri memberikan ucapan makasih ya sayang, udah Oke. berjuang buat aku. Tapi ada juga orang yang nggak bisa ngomongin verbal kan, misalnya bapak-bapak tuh sulit banget memberikan Bentuknya. gitu kan. Ya ketika istri lagi masak atau istri lagi cuci baju, peluk di belakang gitu ya. Itu juga sebuah apresiasi. Kayaknya ini balik lagi ke bahasa cinta ya. Oh Bener nggak? iya, betul. Bisa juga misalnya nih istri udah capek seharian kerja gitu di rumah gitu, ngeberesin, ngurusin anak dan sebagainya. Suami datang bawa martabak. Itu tuh sebagai apresiasi gitu. Dan ya meskipun nanti akan melebarkan badan ya, tapi juga itu bagian dari wow gitu Oke. kan. Berarti soal caranya itu, clue-nya adalah balik lagi kita harus paham bahasa cinta. Yes. Tapi memang lebih penting adalah berupa verbal, berupa ucapan gitu ya. Iya. Karena siapa sih orang yang nggak suka dipuji? Bener kan, dipuji, diucapkan terima kasih Seneng gitu ya. banget, gitu. Makasih loh sayang udah konsisten buat Pillow Talk. Oke. Kan, meskipun bayarannya nggak ada. Nah, ini ada satu lagi yang penting gitu ya, soal mengapresiasi dan menegur. Ini lebih ke apa ya? Mungkin ya trik lah atau tips gitu ya. Ketika mengapresiasi itu lebih baik ditunjukkan dalam sebuah maksudnya ada orang lain. Itu misalnya ke pasangan gitu. Ya di situ ada anak. Oh gitu. iya, Bener nggak? iya dong. Gitu. Nah ini kebalikannya, ketika negur tuh jangan di depan orang Oke. atau jangan depan anak. Gitu. Lebih Oke. baik maksudnya ya udah ke ajak kamar gitu ya. Yes. Jadi ini benar-benar tips dari Pak Min, ini keren banget. Kalau kita mau memberikan apresiasi, upayakan apresiasi itu dilihat atau ditunjukkan di depan orang banyak lain. orang. Misalnya nih mau mengapresiasi istri di depan anak, mau mengapresiasi anak di depan temannya. Itu kan betul. lebih enak ya. Lebih enak, betul. Tapi kalau untuk menegur, ini bukan belakang. diusahakan, tapi kayaknya perlu memang kalau untuk menegur jangan pernah menegur orang di depan orang lain. Atau sekarang nih ya misalnya di grup WhatsApp. Ah iya betul. Menegur orang grup di grup WhatsApp WhatsApp keluarga tuh, gitu yes, ya. misalnya. Atau misalnya kita sebagai atasan di kantor gitu ya, menegur bawahan di grup WhatsApp. Semua orang tahu. Ya itu kan ibarat kayak lu dimaki-maki di depan umum gitu. Nah itu tuh menurut aku sih pantang ya, jangan sampai gitu teguran itu ada di depan muka orang. Dan Rasulullah juga kalau misalnya mau menegur, baiknya tuh diajak, ditarik ke belakang. Jadi memang kesalahannya adalah ya udah antara dia dan maksudnya antara misalnya pasangan ya, antara pasangan dan suami dan istrinya. Yes, gitu. betul. Anak tidak perlu tahu gitu. Betul. Apa sih sebenarnya manfaat dari menegur itu? Sebenarnya kan ketika kita menegur, kita tuh ingin orang tersebut tuh lebih baik kan? Iya. Nah, tapi jangan sampai nih ketika kita ingin membuat orang tersebut lebih baik, malahan ada sisi hati yang menunjukkan bahwa gue itu lebih dari lo. Misalnya nih atasan kita menegur kita, karena gue atasan lo ya wajar aja gue menegur. Nah begitu, lu tujuan menegurnya apa? Kalau tujuannya adalah memperbaiki kinerja karyawan, memperbaiki kinerja istri, ya artinya dengan sayang gitu loh. Jangan pernah tegur di depan umum. Gitu. Jadi memang lebih baik sebuah apresiasi itu ditunjukkan gitu. Dia mengapresiasi istri berarti tunjukkan ketika ada anak-anak. Gitu. Yes. Karena itu akan menjadi racun yang positif gitu. Anak akan punya pola, kemudian akan tersimpan dalam memorinya dan dia akan melakukan itu. Betul. Baik nanti ketika misalkan mereka sudah menikah ataupun dalam ya kehidupan yang mereka jalani nantinya, ke teman-teman, ke lingkungan yang lebih besar dan sebagainya. Sepakat Pak Min. Gitu. Oke, nah apresiasi juga kan perlu dilakukan lebih sering daripada teguran. Karena memang manusia itu wajar ya ketika lebih banyak fokus pada hal yang berbeda gitu. Biasa stagnan, terus muncul hal yang berbeda.
Nah, biasanya akan kelihatan tuh. Tapi hal yang biasa-biasa aja tuh nggak kelihatan. Nah, sekarang coba diganti mindsetnya, kita lebih sering memberikan apresiasi. Mungkin ya, ini tips gitu ya, setiap pagi gitu bangun dengan rasa syukur gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga bangun tuh ngeliatin pasangan kita gitu. Masya Allah gitu, alhamdulillah gitu. Nah, itu walaupun misalnya pasangan kita udah bangun, ya berikan apresiasi gitu. Makasih kemarin udah melakukan banyak hal buat kita. Makasih udah jagain anak. Itu tuh ya Bi, kayak model gini deh. Aku lagi ngepel misalnya ya. Terus kamu, ya Allah makasih ya udah ngepel. Kayaknya ngepel selapangan juga aku mau gitu. Oke. Gitu kan? Iya, sesimpel itu sebenarnya istri gitu kan. Tapi kalau misalnya nih, aku lagi ngepel, kamu main game, kan bunyi epelannya jadi lebih kenceng ya, gedebrak-gedebruk gitu kan. Atau misalnya kamu asik baca buku sendiri, gue capek-capek, lu asik baca buku sendiri, itu kan jadi yang ada juga cucian makin berbunyi gitu. Nah, itu tuh kelihatan pola itu. Ya, sip. Baiklah. Oke. Kemudian tadi kan kita lebih banyak bicara soal apresiasi, itu lebih penting daripada negur. Nah, masalahnya ketika misalkan pasangan kita atau anak kita tuh melakukan sebuah kesalahan atau mungkin sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Itu mesti gimana gitu cara negurnya? Nah, kalau aku belajar dari Dr. Aisyah Dahlan ya, jadi teknik menegur itu sebenarnya cuman fokus pada 30 detik memberikan apresiasi dan 30 detik memberikan teguran. Misalnya nih, ketika cucian misalnya istri mencuci baju tuh kurang bersih gitu ya. Kadang Abi suka kok baju putih jadinya kuning gitu, atau misalnya kerah baju tuh kurang bersih gitu. Nah, sebelum memberikan teguran ya kita apresiasi dulu apa yang sudah dilakukan. Misalnya, makasih ya sayang udah cuciin baju putih aku, besok cuciin baju putihnya disikat ya kerahnya. Itu lebih enak didengar daripada langsung strike bahwa gimana sih lu nyucinya kayak gini gitu kan. Itu kan kuning gitu ya. Padahal sebenarnya tujuannya jelas ya, agar istri next di kemudian hari kalau cuci tuh yang bersih gitu kan. Tapi beda kan rasanya. Atau misalnya Abi contoh deh, apa sih namanya, contoh-contoh biasa apa yang dilakukan suami ya, hal yang pingin ditegur gitu. Oh misalnya ya aku suka Abi baca buku gitu kan, sepanjang hari juga nggak masalah sayang kalau kamu baca buku kan. Tapi kalau baca buku aku lagi cuci piring ya emboh gitu dibantuin lo sayang. Itu kan lebih enak gitu daripada kemudian aku ngomel baca buku wae kamu mah nggak bantuin aku. Beda kan rasanya kan kayak gitu. Jadi teknik menegur ini juga penting, apalagi buat anak-anak. Jadi kalau misalnya nih anak-anak melakukan sebuah main game aja gitu. Main game aja gitu ya. Padahal sebelum main game, dia tuh udah ngebantuin kita cuci baju, udah bantuin kita ngangkat jemuran misalnya. Itu tuh kayak hilang aja ya, hilang begitu saja. Tapi emang aku sebagai ibu juga suka kayak gitu emang. Masih sebagai manusia biasa ya. Tadi kebaikan tuh sirna dengan satu kesalahan gitu. Iya, kayak model panas setahun sirna dengan hujan sehari gitu. Apa sih namanya, anak udah bantuin kita jagain adiknya. Ini teguran buat aku sih. Udah ngangkatin jemuran gitu. Ketika dia main game, aku akan fokus pada kamu mau main game wae gitu. Padahal baiknya adalah makasih loh kakak udah ngangkatin baju bunda tadi, udah bantuin jagain adik-adik. Main gamenya 10 menit aja ya. Kan tujuannya sama. Artinya gitu. menegur itu harus tetap dibarengi dengan apresiasi. Yes, betul. Oke. Kalau apresiasi mah ya bebas lah ya. Iya. Sebanyak-banyaknya juga nggak masalah, nggak akan ada overdosis kan. Sip. Kayak model misalnya, aku kok nggak suka sama editan kamu yang ini gitu. Sayang, makasih loh udah ngedit Pilove Talk gitu. Besok-besok editannya lebih keren ya gitu kan. Ini teguran dari Bu Bos. Minta bayarannya ini. Oke. Itu aja palingan ya, Bahasan kita kali Pak ini ya. Min. Bahasan kita tentang apresiasi bagian dari komunikasi, penting banget. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semua. Bukan Amin. hanya buat teman-teman, tapi ya buat kita, buat Pak Min dan Bu Min. Gitu. Oke. Sekali lagi bahwa apresiasi itu bisa memperpanjang hubungan harmonis. Melanggengkan ya, Bia. Melanggengkan. Jadi biar makin langgeng, perbanyak apresiasinya, jangan perbanyak tegurannya gitu. Bahkan even mau negur aja perlu diapresiasi dulu. Oke, sip.
terima kasih banyak sudah nonton Philove Talk. Ya, jangan lupa untuk share ini ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Karena tujuan kami membuat Philove Talk itu kan untuk meluaskan kebermanfaatan, sehingga ilmunya nggak hanya sampai di sini, tapi juga bisa meluas. Orang-orang yang tadinya nggak ngeh sama teknik apresiasi, teknik menegur gitu ya, jadi ngeh gitu. Sehingga rumah tangganya jadi lebih baik lagi, mudah-mudahan, amin. Betul. Kalau ternyata keburukan aja konsisten, kenapa kebaikan enggak? Jelek. Oke, dadah, makasih banyak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.